Nah, ini penampakan Balai Kota DKI Jakarta, tempat berkantornya Gubernur DKI Jakarta. Statusnya saat ini Jakarta masih menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Sementara di tempat lain yang yaitu IKN, sejak ini belum ada pengesahan menjadi ibu kota. Belum ada peraturan atau keputusan presidennya kalau tidak salah ya, Perpres terkait dengan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara atau IKN. Alhasil bahwa besok hari adalah masih Pilkada DKI Jakarta ya, belum DKJ teman-teman. Nah, dan mengapa di detik-detik terakhir ada pergerakan yang cukup barangkali mengherankan bagi sebagian orang terkait dengan jatuhnya pilihan Bapak Anies Baswedan terhadap salah satu paslon yang berkontestasi di DKI yaitu Pramdo. Dikabarkan selain kedekatan atau kenal baik secara personal Pak Anies Baswedan dengan Mas Pram juga seperti diketahui bahwa Pak Anies Baswedan sebelum proses pendaftaran pilkada sudah berusukan atau kembali menyerap aspirasi atau menggali masalah dari warga DKI dengan kunjungan yang cukup masif juga ke warga DKI yang merupakan warganya pada 5 tahun terakhir di 2017-2022. Dan barangkali jika Pak Anies Baswedan absen di Pilkada DKI Jakarta 2024 secara aspirasi, tentu banyak aspirasi warga yang dititipkan kepadanya tidak dapat diimplementasikan atau diusulkan atau dilaksanakan secara politis. Dan alhasil barangkali melalui perenungan yang cukup lama di detik-detik terakhir atau pekan-pekan terakhir kampanye Pilkada Jakarta 2024, Pak Anies Baswedan barangkali menitipkan aspirasi tersebut melalui salah satu pasangan calon yang dikabarkan akan melanjutkan program-program yang sudah dikerjakan di sebelumnya melalui kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Artinya ada keberlanjutan program yang bila mana Pak Pram dan Dul memenangkan di kontestasi DKI, maju kotanya, bahagia warganya akan menjadi berkelanjutan. Termasuk juga barangkali branding Jakarta yaitu kota kolaborasi, Jakarta kota kolaborasi atau plus Jakarta. Secara simbolik maksud saya, Mas Pram kemarin sudah memakai baju jaket Jakarta yang berwarna biru dengan tulisan Jaki, yaitu salah satu super aplikasi DKI Jakarta yang merupakan semacam benchmark dari aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan sudah dinyatakan mendapat banyak penghargaan juga. Dan kemarin dipakai di kampanye di sekitar Cengkareng bersama Pak Anies Baswedan, ada Jaki. Kemudian Pak Anies Baswedan juga menggunakan jaket biru, menggunakan label Anies Plus Jakarta. Artinya bahwa Plus Jakarta di mana simbol di situ ada kota kolaborasi, branding Jakarta, sempat dipakai oleh Pak Anies Baswedan. Berikut juga Jaki sebagai simbol salah satu terobosan di DKI terkait dengan pelayanan DKI, sempat dipakai juga oleh Pak Pram dalam kampanye tersebut. Dengan demikian berlabuhnya Pak Anies Baswedan terhadap salah satu kontestan di DKI yaitu nomor 03 pada Pilkada Jakarta 2024 menjadi harapan baru. Semoga keberlangsungan Jakarta sebagai kota global dan mengarah ke sana untuk seluruh program-programnya dapat terlaksana dengan baik. Salah satunya yaitu penataan kampung kumuh ya, termasuk juga warga-warga yang tergusur di era sebelumnya sempat difasilitasi dengan baik di era kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Semoga saja nanti barangkali Mas Pram dan Dul memenangkan, pemihakan kepada warga DKI yang termarginalkan menjadi berkelanjutan ya teman-teman. Termasuk juga perubahan wajah Jakarta yang banyak berubah ya di era Pak Anies Baswedan. Salah satu yang masif adalah revitalisasi jalur pedestrian seperti hal ini ya teman-teman. Juga sempat dilakukan juga revitalisasi Monas di sektor selatannya yang belum terlaksana secara utuh karena banyak protes secara politik. Padahal revitalisasi Monas waktu itu dicanangkan untuk akselerasi terhadap perubahan
sektor Monas dengan adanya jalur MRT fase 2 dan stasiun Monas berada di sisi barat, sehingga Monas siap dalam mengantisipasi perubahan di sekitar Monas Barat ya, termasuk juga yang sudah dilakukan ada justru baru selesai di sektor selatannya. Ada pelaja upacara yang cukup baik, serta nanti sebenarnya konversi dari IRTI yaitu menjadi kawasan hijau juga, dan area parkirnya nanti akan kabarnya awalnya adalah akan ditutup ya teman-teman. National Monument di sektor selatan ada pelaja upacara. Ini merupakan salah satu bagian yang sudah direvitalisasi di era Pak Anies Baswedan, yang merupakan tahap pertama dari revitalisasi Monas, yang dalam grand design-nya adalah menyeluruh ya, termasuk juga area barat, utara, dan timur. Sayangnya kontroversial ya, terutama dari oposisi atau lawan politik, yang menyebabkan revitalisasi Monas baru berlangsung di sekitar Plaza Selatan saja. Jadi butuh dukungan yang luar biasa agar Monas ini tidak hanya sekedar ada, namun juga eye catching, dan butuh penyesuaian terkait juga ada perubahan di sisi barat, yaitu stasiun Monas MRT Jakarta yang akan juga segera selesai proses pembangunannya. Semoga kepemimpinan yang baru di 2024-2029 bisa kembali melanjutkan upaya revitalisasi Monas secara menyeluruh. Artinya bahwa ada keberlanjutan dari proyek atau upaya memperbaiki wajah Monas, selain juga coverage hijaunya, namun juga ada sisi kekiniannya. Karena seperti diketahui bahwa Monas sudah cukup lama tidak tersentuh wajahnya ya, masih begini-begini saja. Namun di era kepemimpinan Pak Anies Baswedan sudah ada upaya untuk memulai. Semoga nanti dilanjutkan ya teman-teman.